Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan bisa melepas Christian Eriksen ke klub lain di pekan ini. Fotomek melaporkan bahwa Eriksen masih bisa pindah klub di pekan ini. Ia dikabarkan akan pindah ke Turki. Menurut laporan tersebut, MU akan mendapatkan tawaran dari Galatasaray untuk transfer Eriksen. Raksasa Turki itu dilaporkan butuh playmaker baru di tim mereka. Mereka menilai Eriksen bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk skuad Cimbum Aslan. Itulah mengapa mereka kini tengah merayu MU agar mau melepaskan sang playmaker. Menurut laporan itu, Eriksen masih bisa pindah ke Turki meski bursa transfer musim dingin sudah ditutup di Inggris. Ini disebabkan bursa transfer di Turki baru ditutup pada hari Jumat 9 Februari 2024. Sehingga Galatasaray masih bisa mendaftarkan sang pemain jadi tim mereka. Jadi raksasa Turki itu saat ini sedang berjuang keras untuk meyakinkan MU agar mau pindah ke Turki secepatnya. Klub asal Inggris Manchester United wajib waspada pergerakan transfer yang dilakukan oleh klub raksasa Liga Pro Arab Saudi Al Hilal, dilansir tribunwow.com. Belum lama ini otak serangan MU sekaligus kapten tim Bruno Fernandes dikabarkan masuk list belanja Al Hilal untuk musim depan. Kabar itu diungkap oleh outlet Portugal Record via Football Transfer. Dalam laporannya, Bruno Fernandes menjadi satu di antara tim yang tertarik untuk bisa mendatangkan kapten MU itu. Catatan gemilangnya di musim ini dengan bukukan 7 gol dari 31 laga bersama MU dalam berbagai kompetisi jadi sebab penguatnya. Saking kesemsemnya Al Hilal dengan Bruno Fernandes, tawaran fantastis santer disiapkan untuk bisa mengeluarkan sang kapten iblis merah dari Old Trafford. Tidak tanggung-tanggung, kontraknya yang masih menyisakan 2 musim bersama MU tidak jadi penghadang Al Hilal untuk bisa menggaetnya. Asa bagi Al Hilal untuk bisa mendapatkan tanda tangan playmaker timnas Portugal itu senada dengan kondisi MU yang santer mempertimbangkan adanya tawaran klub lain untuk Bruno Fernandes. Masuknya Ineos Hazwan Sir Jim Ratcliffe yang memiliki saham 25% di Manchester United jadi sebab lain. Selain Bruno Fernandes, klub Arab Saudi lainnya yaitu Al Nassr akan menggembosi pemain MU lainnya, yaitu Al Nassr akan merekrut Aaron Wan-Bissaka dan Casemiro. Mantan CEO Manchester United David Gill membuat pengakuan yang mengejutkan soal kondisi stadion markas The Red Devils Stadion Old Trafford. Gill menyebut atap markas setan merah itu memang sudah bocor selama 1 dekade terakhir. Old Trafford sempat viral pada Oktober 2023 setelah salah satu bagian stadion mengalami kebocoran pada bagian atap. Momen itu terekam saat laga antara MU kontra Crystal Palace dan membuat penonton harus basah karena air hujan. Beberapa pekan kemudian beberapa bagian tribun dan langit-langit Old Trafford tiba-tiba ambruk dan menimpa beberapa penggemar ketika tim putri MU bertanding menghadapi Man City. David Gill mulai bekerja di MU pada 1997. Ia terus naik pangkat hingga menempati posisi CEO sejak tahun 2003. David Gill meninggalkan MU pada tahun 2013 silam. Kini Gill buka-bukaan soal kondisi Old Trafford ketika menjadi narasumber podcast 5 with 5 milik Rio Ferdinand. Ada gosip baru beredar terkait Manchester United. Manajemen setan merah mempertimbangkan Antonio Conte sebagai pelatih baru mereka. Kauk Offside melaporkan bahwa manajemen MU mulai mencari kandidat pengganti Ten Hag. Mereka dikabarkan tertarik menggunakan jasa Antonio Conte. Menurut laporan tersebut,
Pelatih asal Italia itu punya rekam jejak yang bagus. Ia telah mendulang kesuksesan di beberapa klub yang ia latih. Apalagi ia pernah membawa Chelsea menjadi juara Premier League. Jadi sang pelatih dianggap sudah mengenal medan sepak bola Inggris dengan baik. Menurut laporan yang sama, Antonio Conte juga sebenarnya sudah lama menjadi incaran MU. Ketika MU memecat Ole Gunnar Solskjaer, nama Conte sempat dipertimbangkan jadi pelatih baru mereka. Namun pada saat itu Tottenham lebih dahulu mendapatkan jasa sang pelatih. Itulah mengapa saat ini Antonio Conte yang lagi menganggur jadi incaran setan merah. MU sendiri harus bergerak cepat jika mereka serius ingin mengamankan jasa Conte. Sang pelatih dilaporkan kini sedang intens didekati AC Milan untuk jadi pengganti Stefano Pioli. Sebuah pujian diberikan Alan Smith kepada Rasmus Højlund. Ia percaya sang striker bakal sulit dibendung di lini serang Manchester United. Alan Smith optimistis bahwa sang striker bakal jadi mesin gol yang mengerikan di masa depan. Menurut Alan Smith, Højlund punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi mesin gol di Manchester United. Jadi ia yakin Rasmus Højlund bakal jadi sosok yang diandalkan oleh setan merah. Alan Smith juga meminta para fans bersabar dengan Højlund. Ia yakin dengan dukungan tepat, sang striker bakal jadi mesin gol yang mematikan bagi setan merah. Rasmus Højlund sendiri berharap bisa menambah pundi-pundi golnya di akhir pekan ini. MU akan berhadapan dengan Aston Villa di lanjutan Premier League 2023-2024. David Gill mengungkapkan 3 pemain yang menjadi rekrutan terbaiknya selama ia menjabat sebagai CEO Manchester United. Tidak ada nama Cristiano Ronaldo dalam daftar pembelian terbaik David Gill. David Gill mulai bekerja di MU pada tahun 1997 silam. Ia terus naik pangkat hingga menempati posisi CEO sejak 2003. Gill pun memiliki andil memboyong sejumlah pemain top ke setan merah. Selama duduk di kursi CEO, David Gill berandil membawa klubnya meraih 5 trofi Premier League serta 1 gelar Liga Champion. David Gill akhirnya meninggalkan MU pada tahun 2013 silam ketika menjadi narasumber di podcast 5 with 5 milik Rio Ferdinand. David Gill diminta untuk menyebut 3 pemain yang menjadi rekrutan terbaiknya selama periode dirinya menjadi CEO Manchester United. 3 pemain terbaik menurut saya adalah Wayne Rooney. Dalam hal apa yang dia lakukan untuk klub, saya akan mengatakan Michael Carrick atas apa yang dia bawa dalam hal semua itu. Dan yang ketiga saya akan mengatakan saya bisa mendapatkan 2 ada banyak, Vidic dan Evra. Christian Eriksen dilaporkan bakal hengkang dari MU pekan ini. Pemain 31 tahun itu disebut tengah menjalani negosiasi dengan klub asal Turki yakni Galatasaray. Christian Eriksen kehilangan status pemain inti di MU sejak November 2023 lalu. Eriksen hanya 3 kali jadi pemain inti. Kondisi itu membuat Eriksen berniat untuk mencari peruntungan baru di tempat lain. Nah, dikutip dari Fotomek, Galatasaray melihat momen itu dengan penuh harap. Bursa transfer di banyak liga top Eropa sudah ditutup pada 2 Februari 2024 lalu. Akan tetapi di Turki bursa transfer masih dibuka. Klub-klub Turki bisa membeli pemain hingga 9 Februari 2024 nanti. Galatasaray tertarik pada jasa Eriksen dan negosiasi sudah dimulai. Galatasaray diklaim mengajukan opsi peminjaman pada United. Namun jika rencana itu gagal, Galatasaray dan Eriksen bakal berjumpa pada musim panas 2024 nanti. Manchester United belum pasti memberi izin pada Eriksen untuk pindah. Namun setan merah sepertinya sudah siap jika memang takdir Eriksen bukan lagi di Old Trafford. MU punya sumber daya yang cukup di lini tengah. Performa ajaib Kobbie Mainoo telah memberi banyak opsi di lini tengah. Kobbie Mainoo bahkan mampu menembus starting line up pada beberapa pekan terakhir. Pelatih Manchester United Erik ten Hag sudah angkat tangan dengan meminta Marcus Rashford berkembang sendiri.
Marcus Rashford tidak akan mendapatkan perhatian khusus dari Erik ten Hag dengan masalah yang mengelilinginya saat ini. MU kembali mengalami kesulitan mendapatkan sumbangan gol dari sang penyerang. Dalam 22 laga di Liga Inggris musim 2023-2024, Rashford baru mencetak 5 gol. Hal ini diperparah oleh tindakan sang pemain yang tidak disiplin di luar lapangan. Rashford bahkan melewatkan laga Piala FA melawan Newport County setelah tidak mengikuti sesi latihan. Malam sebelum sesi latihan tersebut, penyerang asal Inggris tersebut dikabarkan sempat berpesta. Aksi Rashford tersebut memang tidak mendapatkan hukuman yang berat dari MU. Erik ten Hag pun masih memasukkan dia ke dalam skuad untuk laga selanjutnya. Jesse Lingard tidak lama lagi akan membuka lembaran baru dalam karirnya. Mantan pemain MU itu dilaporkan akan segera bergabung dengan FC Seoul. Menurut laporan Fabrizio Romano, Jesse Lingard dan FC Seoul sudah mencapai kata sepakat untuk saling bekerja sama. Winger serba bisa itu dikabarkan akan menekan kontrak berdurasi 2 tahun, sehingga ia akan membela FC Seoul hingga tahun 2026. Lingard juga akan segera bergabung dengan sesi pramusim FC Seoul dalam waktu dekat ini. Romano dalam laporannya menyebutkan bahwa proses transfer Lingard sudah hampir kelar. Sang winger sudah menyelesaikan tim medis di FC Seoul. Segalanya dikabarkan berjalan lancar. Jadi dalam waktu dekat ini FC Seoul akan mengumumkan kedatangan Jesse Lingard ke tim mereka.